Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah dan syukur kehadiratnya atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini di hari-hari awal masih di awal-awal bulan Dzulqa'dah ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kembali kesempatan untuk bisa duduk kembali dalam kajian rutin, dalam ta'lim rutin Ahad subuh, di mana kita pada pagi hari ini akan kembali melanjutkan pembahasan kajian kita terkait Sirah An-Nabawiyah, perjalanan kehidupan dari manusia agung, manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kembalinya kita pada majelis rutin bulanan ini, meskipun kita hanya bertemu sebulan sekali, mudah-mudahan memberikan pelajaran, memberikan penyegaran, memberikan juga pencerahan buat kita semuanya dalam mencari lentera untuk menerangi kehidupan ini. Kita tentu, kalau kita melihat perjalanan hidup Rasulullah SAW, maka kita tidak akan menemukan teladan yang lebih baik daripada itu. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan kita di hari akhir kelak, dan juga menjadi bekal kita untuk kelak menghadap Rasulullah SAW dan menemui beliau Rasulullah SAW di telaganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beberapa lama istirahat dari kajian sirah, mungkin ada baiknya sedikit mereview beberapa hal penting dari kajian terakhir kita sebelum bulan Ramadan. Kalau tidak salah ingat saya, kita sudah sampai pada pengkajian awal-awal dari tahun kelima Hijriah, yaitu saat terjadi perang Ahzab. Saat terjadi perang Ahzab, atau yang juga dinamakan sebagai perang Khandaq. Perang Ahzab atau perang Khandaq ini merupakan satu peristiwa yang monumental. Tentu perang-perang yang lain juga monumental. Hanya saja perang ini cukup membekas dalam sejarah Rasulullah SAW dan memberikan banyak sekali makna dan pelajaran penting bagi kehidupan kaum muslimin, baik di masa itu maupun kehidupan kaum muslimin di masa-masa yang setelahnya hingga yang akan datang. Perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, pada bulan Syawal. Jadi kira-kira akhir tahun ke-5. Dan tahun ke-5 Hijriah itu berarti kalau dalam fase kehidupan Rasulullah SAW di Madinah, perang Khandaq itu terjadi pada fase pertengahan kehidupan Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu di Madinah hanya kurang lebih 10 tahun, ya, kurang lebih 10 tahun. Jadi kalau tahun ke-5 kira-kira sudah setengah dari kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya setelah hijrah ke Madinah. Ini berarti kita
bisa, kalau kita bisa menandai kehidupan Rasulullah dengan semacam fase-fase sejarah seperti ini, kita bisa menghadirkan satu imajinasi. Kita bisa menghadirkan satu imajinasi atau satu bayangan bahwa beliau Rasulullah SAW itu dan para sahabatnya sudah melewati fase-fase stabilitas masyarakat di Madinah, ya, melewati fase-fase perintisan masyarakat dan negara di Madinah. Di perang atau di tahun kedua terjadi perang Badar, di tahun ketiga terjadi perang Uhud, di tahun keempat terjadi perang Bani Nadir, di tahun kelima terjadi perang Khandaq, ya, dan diikuti langsung setelahnya, setelah perang Khandaq itu langsung perang Bani Quraidah. Dan kalau kita lihat aktor-aktor dalam peperangan itu yang menjadi aktor-aktor antagonisnya, yang menjadi musuh-musuhnya, ya gampangnya gitu ya, itu mulai bervariasi. Jadi kalau perang Badar dan perang Uhud itu musuhnya adalah eksternal, ya dalam hal ini adalah kafir Quraisy yang datang dari Mekah ingin menghancurkan eksistensi kaum muslimin di Madinah. Ketika perang Badar, ya mereka berbondong-bondong ke Badar kemudian karena ingin punya niat menghancurkan eksistensi kaum muslimin di Madinah. Ketika perang Uhud, mereka ingin membalas dendam atas kekalahan di Badar. Nah, ketika mulai tahun keempat dan kelima, mulailah musuh-musuh yang dari dekat itu muncul atau tampil ke hadapan Rasulullah SAW dan mulai menampakkan permusuhannya secara nyata. Jadi musuh-musuh yang dihadapi Rasulullah SAW itu bukan sekedar musuh dari jauh atau bukan sekedar musuh dari Mekah ke dalam hal ini, namun juga musuh-musuh yang sebelumnya di awal sebenarnya sudah diperlakukan oleh Rasulullah SAW sebagai tetangga yang terikat perjanjian, sebagai tetangga yang terikat perjanjian. Dalam hal ini adalah kaum Yahudi di Madinah. Sebagaimana sudah diketahui bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu, yang beliau lakukan adalah selain mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, kemudian juga membangun masjid, membangun pasar, juga membuat perjanjian atau kesepakatan yang kemudian dikenal di kemudian hari sebagai Piagam Madinah. Dan berbagai pihak yang terikat dalam Piagam Madinah itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi ketika mulai tahun keempat dan kelima, orang-orang yang sebelumnya diperlakukan sebagai tetangga oleh Rasulullah SAW, diperlakukan sebagai tetangga dan terikat dengan kesepakatan-kesepakatan, rule of law kalau bahasa kita sekarang gitu ya, perjanjian, itu kemudian pelan-pelan melanggar perjanjian mereka, mengkhianati perjanjian mereka, kemudian menampakkan permusuhan secara nyata. Dan ketika perang Khandaq, ketika perang Ahzab ini, yang terjadi adalah adanya pengkhianatan dari orang-orang Yahudi di Madinah bersamaan dengan persekutuan musuh-musuh yang datang dari eksternal. Jadi bahasa gampangnya adalah Rasulullah SAW itu dikepung pada peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu mengkonsolidasikan diri. Kemudian juga orang-orang munafikin di Madinah itu juga melakukan pembicaraan rahasia dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Kemudian orang-orang Quraisy di Mekah juga mengajak koalisi suku Bani Ghatafan. Suku Bani Ghatafan ini bangsa Arab yang
tidak jauh antara kota Mekah dan Madinah, tapi bukan bagian dari Mekah, bukan bagian juga dari Madinah. Ghatafan. Dengan iming-iming atau dengan alasan bahwa kalau kaum muslimin di Madinah itu dibiarkan, maka akan menyebabkan ancaman bagi komunitas orang-orang Arab di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi perang Ahzab atau perang Khandaq ini adalah kombinasi dari pengkhianatan dari dalam, dari tetangga, kira-kira begitu, bersamaan dengan persekutuan kelompok-kelompok eksternal, musuh-musuh eksternal. Ya, dan ini awal mulanya diawali oleh adanya sisa-sisa pemuka Bani Nadir. Di tahun keempat kita sudah bahas bagaimana Bani Nadir itu tokoh-tokohnya melarikan diri setelah terusir, dan mereka tidak dibunuh saat itu. Mereka hanya diusir. Namun pengusiran mereka itu tidak membuat mereka kapok, justru malah melakukan upaya membangun konsolidasi dan koalisi persekutuan, ya, persekutuan militer, menghasut orang-orang kafir Quraisy di Mekah, kemudian juga menghasut orang-orang Arab di luar kota Mekah dan kota Madinah. Akhirnya setelah adanya upaya koalisi dan konsolidasi ini, terbentuklah 10.000 pasukan sekutu. 10.000 pasukan sekutu. Ya, jumlah yang jauh lebih banyak daripada saat perang Badar dan perang Uhud. Jauh lebih banyak, berkali-kali lipat. Perang Badar itu 1.000, perang Uhud itu 3.000. Perang Ahzab ini 10.000. Besar. Jadi konsolidasinya ini serius. Dan dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya. Jadi Abu Sufyan ini memang menarik ya, kalau ya mudah-mudahan ada kesempatan menganalisa perjalanan kehidupan beliau. Abu Sufyan ini pada akhirnya kan masuk Islam. Ketika perang Badar, kafilah yang dikejar itu ya Abu Sufyan. Ketika perang Uhud, yang membelanjakan hartanya untuk memerangi Nabi juga Abu Sufyan. Ketika perang Ahzab ini yang memimpin 10.000 pasukan juga Abu Sufyan. Tapi ketika penaklukan kota Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Ya. Jadi begitu ya, kadang-kadang kita tidak tahu akhir dari kehidupan manusia. Kita melihat mungkin sepanjang hidupnya dia menjadi orang yang sangat keras permusuhan terhadap Islam, dengan satu cara yang tidak pernah dibayangkan. Tiba-tiba orang itu kemudian menjadi pembela Islam. Tiba-tiba orang itu kemudian menjadi pembela Islam. Dan dalam kasus Abu Sufyan ini bukan hanya beliau seorang, karena ketika Abu Sufyan itu masuk Islam berarti dia membawa pengaruhnya, membawa kedudukannya, membawa hartanya, ya, untuk menjadi bagian dari sahabat-sahabat pembela Rasulullah SAW, dan kemudian melahirkan juga anaknya yang bernama Muawiyah, yang kemudian menjadi salah satu pembela Rasulullah SAW juga. Baik, itu nanti ceritanya tentang Abu Sufyan. Intinya adalah bahwa 10.000 pasukan ini dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Ya, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Lalu kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar adanya konsolidasi pasukan yang mengarah menuju Madinah, Rasulullah SAW sebagaimana sudah diketahui bersama meminta pendapat para sahabatnya, untuk kemudian muncullah pendapat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu belum lama masuk Islam. Ya, jadi
Sebagaimana kita sudah pernah bahas ya kalau nggak salah, profil Salman Al-Farisi di pengajian sini juga tahun lalu ya. Beliau itu masuk Islamnya memang agak belakangan dan tidak mengalami fase Mekah, mengalami perjalanan pengembaraan mencari Islam sampai kemudian datang ke Madinah setelah membebaskan diri dari perbudakan. Datang ke Madinah kemudian menyatakan masuk Islam, kemudian mengikuti Rasulullah SAW, dan ini adalah peperangan pertamanya Salman. Peperangan pertamanya Salman Al-Farisi. Usulnya Salman adalah bagaimana agar kota Madinah itu dibuat khandaq, yang berarti parit. Yang berarti parit. Dan ini diterima oleh Rasulullah SAW, dan kemudian parit itu dibangun. Ya, kemudian parit itu dibangun. Dan ini adalah pengalaman pertama Salman Al-Farisi dalam peperangan, dan ini juga pengalaman pertama Rasulullah SAW menggunakan strategi perang impor. Ya, ini kan strategi perang yang tidak pernah dikenal dalam sejarah peperangan bangsa Arab sebelumnya. Belum pernah. Jadi murni dari usulnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan kemudian Rasulullah SAW pun mengajak dan menghimpun para sahabatnya untuk membangun khandaq tersebut, membangun parit. Nah, sedikit kita mengimajinasikan, memang enaknya ini ada gambar ya, biar enak. Tapi bolehlah kita mengimajinasikan. Jadi kota Madinah itu kira-kira pintu masuknya itu menghadap ke utara. Jadi anggaplah ini saya menghadap ke utara, di sana adalah pintu masuknya begitu ya. Kanan kiri itu adalah perbukitan, bebatuan hitam-hitam. Makanya dalam hadis itu disebutkan bahwa kota Madinah itu disebut ma baina labataiha. Jadi antara dua labah. Labah itu dalam bahasa Arab artinya bebatuan hitam. Bapak-bapak yang pernah ke Madinah umrah pasti melihat kalau kita menjelang masuk kota Madinah itu banyak bukit-bukit yang tersusun dari batu-batuan hitam. Ya, dan itu Dajjal tidak akan masuk ke situ. Ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Dijaga oleh para malaikat. Nah, jadi kanan kirinya itu adalah perbukitan. Kemudian di belakangnya juga ada perbukitan di belakang sini. Nah, di sudut belakang sebelah kanan kira-kira ada celah. Jadi antara bukit belakang dengan bukit kanan itu ada sedikit celah. Celah itu adalah perkampungan Bani Quraidzah. Orang Yahudi kampungnya di situ. Kira-kira gitu ya. Ya anggaplah mungkin Masjid Nabawinya di tengah begitu ya. Perkampungan Muslim dan ya Muhajirin Ansor itu kira-kira di tengah. Ya mereka saling menyusun masyarakat bersama dengan orang-orang Yahudi. Nah, perkampungan Bani Quraidzah itu letaknya di belakang. Dan itu menjadi celah, di situ tidak ada bukit. Di situ tidak ada bukit. Parit itu dibangun atau digali sepanjang akses masuk kota Madinah dari arah utara itu. Jadi kita membayangkan bahwa 10.000 pasukan itu hanya bisa masuk, hanya bisa dari depan, nggak mungkin dari celah kecil. Tidak mungkin masuk dari celah kecil, hanya bisa masuk dari depan. 10.000 pasukan itu. Nah, cara untuk memecah 10.000 pasukan itu adalah pakai parit. Karena paritnya itu cukup lebar, ya, panjang sekali. Di dalam beberapa sumber disebutkan sampai 6.000 hasta. Kemudian lebarnya itu sampai ya dalam sampai kira-kira mungkin 3 meter, kira-kira 3 sampai 4 meter.
lebarnya itu sampai kira-kira lebih dari 5 sampai 7 meter kurang lebih. Jadi lebarnya itu menyulitkan pasukan berkuda untuk lewat, untuk lompat. Nggak bisa. Gitu. Tidak bisa. Artinya kalaupun musuh itu mau masuk ke kota Madinah, mereka harus memecahkan diri menjadi kelompok-kelompok kecil. Nggak bisa langsung 10.000 masuk semua, itu nggak bisa. Mereka harus mengelompokkan diri menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian satu persatu, satu lompat kudanya mencari mana yang celahnya itu atau mana yang jeda paritnya itu paling pendek begitu, tidak terlalu lebar. Jadi paritnya itu dalam, kemudian lebar. Ya, parit itu dalam dan lebar. Dan di setiap sudut-sudut itu ada pasukan pemanah dari para sahabat yang berjaga. Jadi karena tidak mungkin 10.000 pasukan masuk sekaligus atau 1.000-2.000 orang masuk sekaligus, maka mereka harus mengelompokkan diri menjadi kelompok-kelompok kecil, menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok-kelompok kecil itu lebih mudah dipatahkan serangannya oleh pemanah-pemanah kaum muslimin. Gitu. Jadi memang ini strategi yang mumpuni ketika menghadapi pasukan Quraisy. Kita sudah menceritakan pada pengajian yang lalu bagaimana Rasulullah SAW itu membangun semangat para sahabatnya dalam membangun parit. Kita sudah ceritakan, diantaranya adalah bahwa Rasulullah SAW itu berdendang syair, ya, mendendangkan syair. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa kaum Muhajirin dan Ansar itu memulai pekerjaannya itu sejak habis subuh, ya, dalam keadaan dingin. Mereka tidak punya budak membantu yang melakukan pekerjaan itu, ya, untuk membangun parit. Setelah saat Rasulullah SAW melihat jerih payah mereka, Rasulullah membangun semangat mereka dengan cara menendangkan syair. Di antara syairnya adalah Allahumma innal aisha aisul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Karena itu ampunilah kaum muhajirin dan ansar. Disambut oleh muhajirin dan ansar dengan syair yang lain. Jadi kalau bahasa kita sekarang berbalas pantun kali ya. Cuma kita ini pakai pantun seringnya untuk hiburan. Kalau orang Arab membuat syair, bisa hiburan, bisa juga untuk siap-siap perang. Itu, untuk membangun semangat. Mereka menjawab syairnya Nabi itu dengan Nahnu alladhina baya'u Muhammada 'alal jihadi ma baqina abada. Kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad, dan kami akan tetap selamanya di atas jalan jihad. Diceritakan juga bahwa di dalam peristiwa itu seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah juga berdendang. Abdullah bin Rawahah ini kelak di tahun ke-7 Hijriah mati syahid. Abdullah bin Rawahah ini seorang ahli perang sekaligus penyair. Abdullah bin Rawahah ini legendaris juga orangnya ini. Syahid ketika tahun ke-7 Hijriah ketika perang Mu'tah. Nah, ketika perang Khandaq ini sambil macul gitu, beliau juga bersyair, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal ula qad baghaw alaina. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kami tidak pernah mendapatkan petunjuk, tidak pula bersedekah, tidak pula melaksanakan salat. Turunkanlah sakinah ke atas kami, ketenangan ke atas kami. Teguhkanlah jejak-jejak kami menghadapi siapapun yang kami hadapi. Sesungguhnya musuh-musuh itu telah datang
ingin menghancurkan kami. Nah, peristiwa syair-syair tersebut menggambarkan bagaimana situasi yang dihadapi, situasi psikologis yang dihadapi oleh para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Jadi mereka bersecepat dengan waktu, karena ini peristiwa pertama 10.000 pasukan dalam keadaan cuaca dingin dan menggunakan satu strategi yang mereka tidak tahu ini kira-kira berhasil atau enggak. Belum pernah mereka coba kan? Belum pernah mereka coba. Seperti itu. Nah, di dalam situasi seperti itu, sebagaimana juga sudah kita ceritakan beberapa cerita ya yang terkait dengan kemujizatan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu melihat Nabi itu kelaparan, jadi mengganjal perutnya dengan bongkahan batu. Nabi aja lapar, bagaimana yang lain gitu. Lalu kemudian Jabir bin Abdullah pun kemudian mengundang Rasulullah dan orang-orang yang dekat saja untuk masuk ke rumah Jabir untuk dihidangkan makanan. Ya. Nah, setelah makan, beliau kemudian mengundang seluruh sahabatnya yang ada pada saat itu, yang saat itu terlibat dalam penggalian parit, untuk masuk juga ikut makan. Atas mukjizat Rasulullah SAW dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, semua orang kenyang. Malam itu bisa kenyang dan kemudian melanjutkan pekerjaan mereka kembali. Ya. Dan di antara bentuk kemukjizatan Nabi juga adalah bahwa Salman Al-Farisi ketika hendak memukul satu batu besar itu tidak bisa. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengambil sendiri kapak untuk memecahkan batu. Kemudian pada pecahan pertama hancur, pada pukulan pertama hancur dan pecah. Kemudian beliau berseru, Qusurur Rum Rabbil Ka'bah. Telah nampak bagi kita, telah nampak bagi kami istana-istana Romawi, istana-istana Romawi. Demi Allah. Pada pukulan kedua pecah kembali batu besar itu. Kemudian beliau bersabda, Qusulul Furs wa Rabbil Ka'bah. Telah nampak bagi kami istana-istana Persia demi Allah. Orang-orang munafik yang menyaksikan peristiwa itu, mereka bergumam, ini dalam keadaan begini, dalam keadaan sulit, dikepung musuh, Muhammad itu masih sempat-sempatnya menjanjikan sesuatu yang mustahil. Menjanjikan sesuatu yang mustahil. Ya. Dan memang bagaimana Rasulullah SAW itu menyemangati sahabatnya dengan optimisme, dan mungkin optimisme itu bagi sebagian besar orang sesuatu yang nggak mungkin. Bagaimana kita menjanjikan sesuatu yang besar, sesuatu yang kelihatan aja enggak di depan mata begitu ya. Ini bukan hanya nggak kelihatan, tapi juga di depannya ada musuh, bentar lagi kita mati mungkin barangkali kita mati. Tapi kemudian Nabi SAW menjanjikan sesuatu yang jauh melampaui itu. Dan faktanya memang kata beberapa sejarawan, ketika perang Khandaq terjadi dan perang Bani Quraidah itu yang syahid cuma 10 orang. Yang mati syahid. Dan tahun ke-7 itu sudah mulai ekspansi ke arah Romawi.
2 tahun setelahnya, tahun ke-7 itu sudah ekspansi ke arah Romawi. Ketemunya di Mu'tah. Lalu di tahun ke-10 Rasulullah SAW menjelang wafatnya sudah mengirim Usamah bin Zaid, anak muda umur 17-18 tahun, memimpin pasukan untuk bertemu di Romawi, untuk bertemu di saat ini ya Yordan ya, di perbatasan dengan kekuasaan Romawi, berperang. Jadi maksudnya adalah bahwa Rasulullah SAW itu membangun optimisme masyarakat Muslim, membangun optimisme para sahabat itu dengan janji-janji yang sesuatu yang melampaui nalar. Dan memang yang bisa melakukan itu hanya Nabi, karena beliau didukung oleh wahyu. Namun pelajaran yang buat kita adalah bukan berarti kita membuat janji-janji yang mustahil juga gitu, yang kita tidak mampu karena kita tidak didukung oleh wahyu. Tapi bagaimana seorang muslim itu tetap memiliki optimisme dalam keadaan paling terjepit sekalipun. Ya. Pada akhirnya Rasulullah SAW itu berhasil menyelesaikan pembangunan parit itu sebelum pasukan sekutu itu datang. Ya, pasukan sekutu datang. Dan Rasulullah SAW setelah menyelesaikan parit mengkonsolidasikan jumlah pasukannya sehingga terbentuklah 3.000 pasukan kaum muslimin. Rasulullah SAW membangun camp militer di sana, camp perkemahan berhadapan dengan Khandaq. Jadi yang memisahkan antara Nabi dengan musuh adalah Khandaq tersebut, parit tersebut. Dan kemudian Rasulullah SAW memerintahkan anak-anak dan kaum wanita untuk diletakkan atau untuk diungsikan di rumah-rumah yang agak tinggi di bagian belakang kota Madinah. Di rumah-rumah yang agak tinggi di bagian belakang kota Madinah. Ya. Hingga kemudian datanglah pasukan sekutu sampai kepada kota Madinah, sampai ke kota Madinah. Kemudian mereka terkaget-kaget. Wa idza bihim yatafaja'una bil khandaq. Fanazalat Quraisyun bi majma'il asyali min rumah bainal jurufi wa zughabah. Maka orang-orang Quraisy pun akhirnya tidak bisa langsung menyerang kota Madinah karena terkaget oleh situasi parit yang begitu panjang dan besar. Ya, dan kemudian mereka membuat camp militer, membuat perkemahan sekaligus mencari-cari celah dalam rangka untuk menunggu momentum dan mencari-cari celah bagaimana agar bisa menaklukkan atau masuk ke dalam penyerangan kota Madinah. Mereka membuat kemah di membelakangi Bukit Uhud. Jadi Bukit Uhud itu berada di depannya kota Madinah, di sebelah sana kira-kira gitu. Nah, musuh itu kemudian membuat kemah di situ. Nah, ketika kaum muslimin itu melihat besarnya jumlah musuh 10.000 itu, kaum muslimin itu juga kaget. Artinya luar biasa, nggak terbayangkan 10.000 orang tuh mengepung kota Madinah. Dan ini penggambaran psikologis kaum muslimin saat itu dideskripsikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab." Ketika orang-orang beriman itu melihat sekutu berhimpun, ya, sampai 10.000 orang itu, qalu, mereka berkata, orang-orang beriman berkata, "Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu." Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan sungguh benar apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah
pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami, tidak akan membuat kami kalah. Jadi yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika melihat jumlah besar itu, kata Allah, yang mereka justru malah bertambah keyakinan dan pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengepungan ini kurang lebih berlangsung selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Ini lama. Dalam upaya pengepungan itu, setiap upaya-upaya penerjangan parit itu selalu gagal. Itu selalu gagal. Nah, di saat itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy adalah mencoba, karena penerjangan masuk itu tidak bisa, tidak berhasil. Bagaimana caranya membuat barisan di dalam itu kacau? Bagaimana caranya barisan internal itu kacau atau terganggu? Bagaimana caranya? Mereka berkomunikasi dengan Bani Quraidah yang tadi kita bilang tinggalnya di belakang itu. Mereka berkomunikasi di situ. Ya. Wa kanat husunu Bani Quraidah wa hum ta'ifatun min al-yahud syarqiyy al-Madinah wa lahum 'ahdun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhimmah wa hum qaribun min 400 muqatil wa qila 700. Jadi perkampungan Bani Quraidah itu terletak di kira-kira agak ke timur, ya, di belakang kota Madinah itu. Dan mereka itu terikat perjanjian dan perlindungan dari Rasulullah. Maksudnya kalau ada musuh eksternal, ya harus bela bareng-bareng. Kalau ada musuhnya Bani Quraidah menyerang Bani Quraidah, kaum muslimin akan bela. Jadi terikat perjanjian gitu, saling melindungi. Dan kekuatan mereka itu sekitar 400 sampai 700 kombatan. Ya, bahasa sekarang ya, kombatan maksudnya yang bisa berperang. Sekitar 400 sampai 700. Sehingga datanglah Huyai bin Akhtab, ya, yang dulu pemimpin Bani Nadir yang kabur itu. Huyai bin Akhtab ini dialah juga termasuk yang menyusun konsolidasi dengan Mekah. Huyai bin Akhtab ini karena dia dulunya bekas penduduk Madinah juga dan sama-sama orang Yahudi, meskipun beda kabilah ya. Dia dari Bani Nadir, kemudian dia mendatangi Bani Quraidah, membujuk mereka untuk mengkhianati perjanjian. Ketika sampai di depan pintu gerbang perkampungan Bani Quraidah, perkampungan itu juga bentuknya benteng. Jadi di belakang itu ya benteng juga gitu. Awalnya Bani Quraidah itu nggak mau terima, kami nggak bisa, kamu musuh. Kami terikat perjanjian. Kami menghormati perjanjian. Nah, pemuka Bani Quraidah itu namanya Ka'ab bin Nadhr. Kata Huyai ini pemuka Bani Nadir membujuk, "Waihaka ya Ka'ab, iftahli." Wahai Ka'ab, celakalah kamu. Maksudnya adalah, tolong dong bukain pintu buat saya ini teman kamu, gitu kira-kira. Faqala Ka'bun, "Waihaka ya Huyai." Celakalah kamu wahai Huyai. "Innaka imru'un mas'um." Kamu ini orang bawa sial, kira-kira gitu. Jadi awalnya Bani Quraidah itu enggak mau berkhianat, enggak mau. "Innaka imru'un mas'um wa inni 'ahadtu Muhammadan." Saya sudah terikat perjanjian dengan Muhammad. "Falastu binaqidin ma baini wa bainahu." Aku tidak akan membatalkan atau mengkhianati apa yang sudah terjalin di antara aku dengan Muhammad. "Walam ara minhu illa wafa'an wa sidqa." Dan kata Ka'ab ini, pemuka Bani Quraidah ini, selama ini Muhammad itu selalu setia dan jujur terhadap perjanjiannya, loyal sama perjanjiannya. Gak mungkin saya mengkhianati dia. Akhirnya Huyai dari luar benteng itu terus bujuk, tolonglah buka pintunya, buka aja dulu, kira-kira gitu. Jadi komunikasi dari dalam benteng dengan luar benteng.
kira-kira gitu. Akhirnya terbujuklah si Ka'ab itu, lalu kemudian membukakan pintunya. Setelah dibukakan pintunya, Huyai bilang kepada Ka'ab begini, "Ji'tuka bi'izzid dahri wa bi bahrin tamin." Aku datang kepadamu dengan membawa gelombang yang sangat besar, dengan membawa kejayaan yang belum pernah ada dalam sejarah. Maksudnya apa? Sekutu sejumlah 10.000 orang itu. Ini maksudnya apa? Untuk nakut-nakutin sih, menggetarkan si Ka'ab. Gitu. Jituka bi Quraisyin ala qadatiha wa sadatiha. Saya datang kepadamu nih, di belakangku nih ada Quraisy dengan seluruh pemukanya dan tokoh-tokohnya. Kata Huyai. Dia tahu kalau dia cuma bilang, saya ini datang sebagai teman kamu, itu nggak diterima. Kenapa? Dia sendiri sudah kaum yang terusir kan ini Bani Nadir kan udah terusir. Dia punya apa dia itu? Nggak punya apa-apa dia. Tapi begitu liciknya Yahudi kira-kira. Dia sedikit, tapi bisa membujuk kekuatan-kekuatan besar. Dan itulah yang terjadi sekarang juga kan. Jumlahnya sedikit, negaranya kecil. Ya. Konon seluruh keturunan Yahudi seluruhnya itu tidak sampai 15 juta sampai 20 juta orang. Tapi yang membuat negara itu tidak bisa jatuh selama 70 tahun adalah karena dia berhasil menjadikan bodyguardnya adalah negara-negara dengan kekuatan nuklir. Itu kan. Jituka bi Quraisyin ala qadatiha wa sadatiha hatta anzaltuhum bi mujtama'il asyal min Rumah. Lihat kata Huyai ini, saya datang dengan seluruh Quraisy dengan segala pemukanya, dan mereka sudah dekat tuh, lokasinya di dekat Uhud itu, di tempat dekat Bukit Pemanah yang dulu di depan itu. Waqad ahaduni wa aqaduni ala alla yabrahu hatta nasta'sila Muhammadan wa man ma'ahu. Jadi kata Huyai, nakut-nakutin Ka'ab, saya sudah berjanji dengan mereka, dan mereka juga sudah berjanji dengan saya. Mereka tidak akan pergi dari tempat camp mereka itu sampai mereka bisa memusnahkan Muhammad dan seluruh orang-orang yang bersamanya. Faqala lahu Ka'ab. Ka'ab awalnya juga masih nggak bergeming dengan gertakannya Huyai tadi. Ka'ab bilang, "Jitani wallahi bidzullid dahri." Kamu datang bukan dengan kejayaan, kamu datang dengan kehinaan di sini. Ya. Wa bi jahamin qad haraqa ma'ahu. Kamu datang dengan, ini metafor orang Arab ya. Wa bi jahamin qad haraqa ma'ahu. Dengan segumpal awan yang telah tumpah airnya. Fa huwa yur'idu wa yubrid. Awan ini telah mengeluarkan petir dan geledek kalau bahasa kita ya. Gemuruh. Laisa fihi syai'. Di situ tidak ada apa-apanya. Maksudnya kamu datang ke sini cuma bawa malapetaka aja. Gitu. Waihaka ya Huyai, fada'ni wa ma ana alaihi. Pergilah kamu wahai Huyai, biarkan aku di sini. Fa inni lam ara min Muhammadin illa sidqan wa wafa'a. Ya. Falam yazal Huyai bi Ka'bin yaftilahu fi dzurwati wal gharab. Dan terus saja Huyai membujuk dengan berbagai cara, dengan berbagai bujukan, sampai akhirnya Bani Quraidah pun mau untuk terlibat dalam permusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta samaha lahu ala an a'tahu ahdan minallahi wa mitsaqan
la in raja'at Quraisyun wa Ghatafan wa lam yusibu Muhammadan an udkhala ma'aka fi hisnika hatta yusibani ma asabaka. Jadi akhirnya dia mau, si Ka'ab ini, Bani Quraidah ini mau mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW dengan catatan kalau mereka tidak berhasil membunuh Nabi Muhammad SAW, maka kami akan bergabung dengan kalian dan kalian akan melindungi kami. Jadi kalau nggak berhasil mengalahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka akan kabur pergi dari situ lalu kemudian bergabung dengan sekutu, masuk dalam perlindungan sekutu, masuk dalam perlindungannya Bani Nadir. Lalu dengan cara itulah kemudian Ka'ab bin Asad tadi dari Bani Quraidah tadi mengkhianati dan membatalkan perjanjian yang sebelumnya sudah diteken dan sudah terjalin antara mereka dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukannya tidak sadar dan tidak tahu tentang apa yang terjadi, tapi Rasulullah SAW tidak mau gegabah mengeksekusi langsung atau menghabisi langsung Bani Quraidah. Rasulullah SAW mengutus seorang sahabatnya yang terpercaya, salah satu sahabatnya yang paling terpercaya, untuk memastikan apa yang terjadi dengan Bani Quraidah. Diutuslah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah, ya, hitungannya itu masih sepupu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ibunya Zubair itu Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sofiyah itu bibinya Nabi, jadi sepupu dari ibu. Nah, Zubair itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan untuk melihat langsung. Lalu datanglah Rasulullah SAW memanggil Zubair, "Man ya'ti Bani Quraidah fayatini bi khabarihim." Siapa yang berani datang ke Bani Quraidah dan kemudian membawa berita, membawa informasi apa yang ada di apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Fantalaqtu. Lalu Zubair bilang, saya siap. Lalu kemudian berangkat. Falamma raja'tu jama'a li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawaihi faqala fidaka abi wa ummi. Jadi setelah Zubair datang membawa berita apa yang terjadi, memastikan apa yang terjadi, Rasulullah SAW memuji apa yang dilakukan Zubair dengan menyatakan fidaka abi wa ummi. Ya, ini adalah ungkapan orang Arab untuk memberikan pujian yang luar biasa. Fidaka abi wa ummi maksudnya adalah ayah dan ibuku sebagai pembelamu. Maksudnya ini menunjukkan penghormatan yang luar biasa. Ya. Dalam riwayat yang lain Zubair bin Awam juga dipuji, inna likulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya az-Zubairu. Setiap nabi itu punya hawariyin. Hawariyin sebagaimana istilah pada penolong atau sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Sahabat-sahabat Nabi Isa itu disebut hawariyun atau hawariyin. Idz qala al-hawariyun, ya, idz qala al-hawariyuna nahnu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam al-hawariyina man ansari ila Allah. Itu hawari. Nah, kata Rasulullah SAW, setiap nabi itu punya hawari. Hawari itu maksudnya pembela yang paling setia. Dan hawarinya aku, kata Nabi, adalah Zubair bin Awam. Lalu Zubair bin Amr radhiyallahu anhu membawa kabar bahwa memang faktanya demikian terjadi, bahwa Bani Quraidah telah mengkhianati dan telah memutus perjanjian apa yang sudah ada di antara mereka dengan kaum muslimin dan menyepakati bersama orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah SAW. Nah, dalam situasi demikian, maka yang terjadi apa? Yang terjadi situasinya berubah. Yang tadinya 3.000 orang itu cukup fokus ke depan menghadapi musuh. Ya. Akhirnya apa? Perhatiannya terpecah. Harus juga menghadapi kemungkinan serangan dari
dari belakang atau dari dalam. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW pertama kali? Yang dilakukan Rasulullah SAW pertama kali adalah mengutus 2 saat. Mengutus 2 sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah ini dua-duanya adalah pemuka Ansor dan sudah jadi pemimpin Aus dan Khazraj sejak sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi maksudnya kenapa Rasulullah mengutus 2 saat ini, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz? Karena posisi mereka, pengaruh mereka itu sangat diakui oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Diutuslah 2 saat ini, ya. Dan bersama keduanya ada beberapa sahabat, tidak terlalu banyak. Ya. Lalu kemudian memastikan. Jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan Sa'ad untuk membujuk Bani Quraidah supaya tidak jadi membatalkan perjanjian, tidak jadi mengkhianati. Ya. Rasulullah SAW kemudian mengutus mereka, intaliqu hatta tanziru ahaqqun ma balaghana an haula'il qaum am la, fa in kana haqqan fa alhinu li lahnan a'rifuhu wa la tafuttu fi a'dha'in nas wa in kanu 'ala al-wafa' fi ma bainana wa bainahum fajharu bihi lin-nas. Jadi Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz ini pergi melihat kondisi Bani Quraidah, melihat mereka, ternyata mereka tetap dalam keadaan berkhianat. Yang menarik adalah Rasulullah SAW ketika memerintahkan 2 saat ini melihat dan menemui Bani Quraidah, itu bilang begini, Nabi bilang begini kepada 2 saat ini, pastikan apakah mereka itu memang berkhianat atau tetap setia bersama kita. Dan saat kalian datang, jika ternyata mereka berkhianat, sampaikanlah pengkhianatan mereka kepadaku dengan cara isyarat, bukan dengan kata-kata langsung. Fa'alhinu li lahnan a'rifuhu. Ini tidak disebutkan isyaratnya itu gimana. Ya. Wala tafuttu fi a'dadin nas. Jadi maksudnya kenapa? Karena kalau kalian itu ngomongnya pakai kata-kata langsung, ungkapan langsung, oh mereka berkhianat ini, itu akan menyebabkan semangat kaum muslimin yang sedang berjaga, sedang berkonsolidasi menuju musuh luar, itu semangat mereka akan melemah. Jadi Nabi itu setelah dapat kabar dari Zubair waktu itu masih sahabat junior, masih muda, memanggil 2 sahabat senior, yaitu 2 saat tadi, memerintahkan 2 sahabat ini dan beberapa sahabat seperti Abdullah bin Rawahah juga diutus untuk memastikan betul-betul bahwa mereka ini memang berkhianat. Jadi sebelum mengambil keputusan besar, melakukan perubahan strategi, sampai 2 kali melakukan pengecekan. Jadi supaya pengambilan keputusan itu nggak salah. Dimulai dari sahabat junior dulu, lalu sahabat senior. Dan ketika mengutus 2 sahabat senior ini mengatakan, nanti kalau kamu nyampe, sampaikan kabar kepadaku dengan cara isyarat. Jangan pakai ngomong langsung. Karena kalau kamu ngomong pakai isyarat, pasukan akan kacau, akan melemah semangat mereka. Wa in kanu 'alal wafa, namun jika mereka tetap setia, tetap loyal, fima bainana wa bainahum fa'ajhiru bihi linnas. Fajharu bihi linnas. Jadi kalau memang mereka masih setia, umumkan saja. Sampaikan secara langsung. Fa kharaju hatta atawhum fa wajaduhum ala akhbathi ma balaghahum anhum wa jaharuhum bis-sabbi wal 'udwan. Wa nalu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka ketemu Bani Quraidah, mereka justru dalam keadaan sudah sangat jauh penyimpangan mereka dan pengkhianatan mereka, bahkan menemui para sahabat senior ini, 2 saat dan 2 sahabat lain, menemuinya dengan cacian dan umpatan, menemui mereka dengan cacian dan umpatan. Fansarafu anhum. Tsumma aqbalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian para sahabat senior tadi, 2 saat tadi,
ketemu Nabi itu dengan ungkapan adalun wal qarah. Adalun wal qarah. Ini isyarat tadi yang dimaksud. Adal wal qarah. Adal wal qarah itu nama tempat yang sebelumnya sudah pernah terjadi pengkhianatan orang-orang yang masuk Islam kemudian murtad dan membunuh para sahabat Nabi di peristiwa Bi'ru Ma'unah. Masih ingat ya kita cerita Bi'ru Ma'unah? Jadi para sahabat nggak ngomong, Umar itu sudah berkhianat, cuma ngasih isyarat berupa tempat. Adalun wal qarah. Maksudnya apa? Setelah terjadi pengkhianatan, sebagaimana yang terjadi pengkhianatan di tempat itu. Adal dan qarah tadi. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertakbir, Allahu akbar. Allahu akbar. Lalu kemudian absyiru ya ma'syaral muslimin. Enggak bikin panik juga. Rasulullah SAW bilang absyiru ya ma'syaral muslimin. Bergembiralah wahai kaum muslimin. Bilangnya begitu. Tidak bilang, waduh, kita sedang dikepung, kita sedang begini, enggak bikin panik orang. Tetap menjaga situasi psikologis dan mental kaum muslimin berada dalam kondisi puncak. Yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyusun strategi secara perlahan. Menyusun strategi secara perlahan. Nah, di antara strateginya adalah insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus sebagian sahabatnya untuk bertemu dengan Ghatafan. Jadi musuh berhasil membujuk sekutu di dalam untuk berkhianat. Nabi di antara cara upayanya adalah bagaimana caranya mengutus sahabatnya keluar menemui Ghatafan, salah satu kelompok dari berbagai sekutu tadi, untuk supaya membatalkan perjanjian mereka dan sekutu mereka dengan kafir Quraisy dan juga orang-orang Yahudi. Seperti itu. Jadi insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini salah satu peperangan yang menarik untuk dianalisa dari berbagai aspek. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pembahasan ini. Dan di antara pelajaran terpentingnya adalah bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang paripurna dalam segala hal, sebagai pemimpin militer, dan beliau sebagai pemimpin negara itu menerima masukan berupa strategi yang betul-betul baru. Kemudian sebagai pemimpin militer itu beliau punya perhitungan-perhitungan cerdik bagaimana memastikan kabar, memastikan informasi, dan bagaimana menyusun pasukan. Dan itulah Rasulullah SAW menjaga kekokohan dan soliditas kaum muslimin di tengah pengepungan luar biasa, 10.000 orang dalam situasi cuaca yang sangat dingin dan dikepung dari berbagai arah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada kesalahan, kekurangan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran semata-mata datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya satu, kan dari 3 perang besar yang sudah terjadi itu, perang Badar, perang Uhud, dan sekarang perang Ahzab, perang Khandaq, itu kalau menurut saya semakin ini ya, semakin modelnya itu akhirnya bertahan gitu ya. Biasanya kan tradisinya ketika mau perang jadi satu tempat antara musuh dengan pasukan musuhnya gitu, kayak di Uhud atau di Badar. Nah ini semakin ke daerah pertahanan itu ada analisanya. Iya. Untuk kasus ini memang seperti kesannya bertahan karena memang jumlah pasukan musuhnya itu jauh lebih besar dan sekutu dari berbagai arah. Jadi ia memilih untuk bertahan. Dan Salman Al-Farisi dengan strateginya itu memberikan satu perspektif baru bahwa dengan cara itu kita bisa bertahan.
Namun pasca perang Ahzab Khandaq ini pada tahun kelima ini, dan setelah penghukuman atas Bani Quraidah, jadi nggak lama setelah kocar kacirnya, nanti orang-orang sekutu ini kalahnya bukan karena perang, karena angin puyuh, karena hujan besar dan angin puyuh sehingga kocar kacir dan mereka lari tunggang langgang, kehabisan bekal dan seterusnya lah begitu ya. Rasulullah kemudian menghukum Bani Quraidah atas pengkhianatan mereka. Lalu setelah dihukum, Nabi bilang apa ungkapannya? Setelah selesai semua, Nabi bilang, nakhruj ilaihim wa la yakhrujuna ilaina, naghzuhum wa la yaghzunana. Setelah ini kita akan keluar menemui mereka dan mereka tidak akan datang keluar menemui kita. Naghzuhum wa la yaghzunana. Kita akan keluar memerangi mereka dan mereka tidak akan datang ke kita memerangi kita. Jadi justru setelah itu keluar. Ya, karena setelah itu pada tahun ke-6 Rasulullah SAW kan umroh yang gak jadi itu. Terjadilah kemudian Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah menjadi sebab awal dari penaklukan kota Mekah di tahun ke-8. Jadi tahun ke-8. Jadi Hudaybiyah itu memang kesannya seperti lagi-lagi kayak bertahan, tapi itu sudah dekat Mekah kan. Hudaybiyah itu udah kira-kira 70 kilo lah dari Mekah tuh. Sudah dekat. Kalau sekarang Hudaybiyah itu jadi tempat minum susu unta. Kayak gitu. Kayak ada yang pernah umrah ya. Minum susu unta di situ, ada peternakan unta itu. Kemudian nggak jadi umrohnya, mereka tahallul semua, Nabi tahallul nggak jadi. Pada tahun ke-7 umroh qadha. Pada tahun ke-8 orang-orang kafir membatalkan perjanjian damai. Lalu kemudian Nabi SAW mengkonsolidasikan 10.000 orang keluar pada tahun ke-8. Dan pada tahun ke-7 sudah milim ekspedisi ke Mu'tah, menuju Romawi. Jadi Rasulullah SAW itu menyelesaikan musuh-musuh internalnya dulu nih, ya. Jadi orang Yahudi dihabisi secara politik maupun secara militer ya. Secara politik ya diusir sampai ke Khaybar dan seterusnya. Kemudian yang dihukum mati. Bani Quraidah itu dihukum mati semua laki-lakinya yang bisa berperang karena pengkhianatan ini. Dihukum mati semuanya, yang perempuannya dijadikan budak. Artinya dihukumi sebagai orang kafir yang memang berperang dari awal. Dan pengkhianatan orang Quraidah itu lebih besar bahayanya daripada musuh langsung. Jadi setelah menyelesaikan musuh-musuh internal ini, Rasulullah pelan-pelan keluar. Jadi dalam Sahih Bukhari disebut saat sekutu-sekutu itu sudah terusir, tunggang langgang, lari dan seterusnya, Rasulullah bilang, al-an naghzuhum wa la yaghzunana. Setelah ini kita akan datang memerangi mereka, wa la yaghzunana. Kita tidak akan membiarkan mereka datang ke sini lagi. Nahnu nasiru ilaihim. Kami akan datang mendatangi mereka. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah hadis ini hadis dalam Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar mengomentari hadis ini dengan menyatakan, wa fi hadzal hadits 'alamun min a'lamin nubuwah. Hadis ini menjadi salah satu bukti dari bukti-bukti kenabian, ramalan yang akan terjadi. Itu kan pada tahun kelima nih, ya kan? Baru aja dikepung, tapi habis itu Nabi ngomong gitu. Lalu kata Ibnu Hajar bilang, fa innahu sallallahu alaihi wasallam i'tamara fi sanatil muqbilah. Rasulullah SAW itu umrah di tahun berikutnya. Fasaddathu Quraisyun 'anil bait. Orang-orang Quraisy menghalangi mereka untuk bisa masuk ke Mekah, ke Ka'bah. Wa waqa'atil hudnatu bainahum ila an naqduha. Sehingga terjadilah perjanjian damai Hudaybiyah itu, sampai akhirnya mereka sendiri yang membatalkan perjanjian itu. Fakana dzalika sabab fathi Makkah. Itulah yang menjadi sebab awal dari
penaklukan kota Mekah. Fawaqa'al amru kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi kemudian sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ya gabungan antara pembacaan terhadap situasi dengan dukungan wahyu. Ya. Pembacaan terhadap situasinya atau strategisnya ya analisanya ya musuh kita datengin, jangan sampai mereka masuk lagi ke sini. Musuh kita datengin. Yang kedua adalah ya dukungan wahyu. Ya, dukungan wahyu. Siapa yang menyangka bahwa nanti akan ada pembahasan yang secara khusus ya tentang Hudaybiyah ya. Siapa yang menyangka bahwa surat Al-Fath bunyinya gimana surat Al-Fath? Inna fatahna laka fathan mubina. Al-Fath itu kan artinya kemenangan ya. Al-Fath itu bukan karena Fathu Makkah. Disebut Fatah itu karena Hudaybiyah. Karena Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah orang mau umrah nggak bisa, dicegah. Sampai para sahabatnya pada sebagiannya ngambek atau murtung. Sampai Umar bilang kepada Rasulullah SAW, bukankah kita beriman kepada Allah? Iya. Bukankah engkau adalah Rasulullah? Iya. Fabima nu'tid daniyata fi dinina. Kenapa kita dilecehkan dalam agama kita? Umar bilang begitu. Kata Rasulullah SAW, aku beriman kepada Allah dan aku adalah Rasulullah dan Allah tidak akan menyanyiakanku. Lan yudayyi'anallahu abadan. Jadi maksudnya adalah mayoritas kaum muslim itu juga belum nangkep isyarat bahwa kita akan taklukkan kota Mekah 2 tahun kemudian. Itu belum nangkep. Tapi turun ayat inna fatahna laka fathan mubina. Turunnya itu di tahun ke-6 itu, ketika tahun Hudaybiyah itu. Emang ini membaca sirah ini ajaib ya. Maksudnya banyak sekali Masya Allah pelajaran-pelajaran yang ya menambah wawasan dari aspek iman kita terhadap Rasulullah SAW, juga menambah wawasan kita terhadap bagaimana Rasulullah SAW itu sebagai manusia dan pemimpin, sebagai manusia biasa dan sebagai pemimpin. Itu mungkin Allah a'lam bishawab. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang dua ditutup.